Hai semuanya, balik lagi sama aku Ave. Nah, untuk video kali ini aku bakal ngebahas soal krim malam baru aku. Jadi, udah sekitar 1 bulan aku berhenti memakai produk krim malam aku yang sebelumnya. Jadi, sebelumnya itu aku perawatan di salah satu klinik kecantikan di Yogyakarta. Dan aku memutuskan untuk berhenti dan aku beralih ke skincare. Dan makanya aku memutuskan untuk beli krim malam ini. Jadi, krim malam ini juga buatan Indonesia dan ini merupakan buatan dari Yogyakarta sendiri. Jadi mungkin buat kalian yang penasaran gimana sih review dari aku, kita bisa langsung ke videonya aja and keep on watching. Oke, kita udah langsung ke videonya. Jadi produk apa sih yang bakal aku bahas ke kalian? Jadi produknya itu ini. Nah, ini tuh namanya tuh Hayana. Jadi ini krim yang dibuat dari Yogyakarta dan krim ini tuh buatan dari anaknya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Yogyakarta. Jadi aku juga baru tahu pas ketika aku beli, mbak-mbak SPG-nya ngasih tahu ke aku. Jadi dia nyeritain kalau ini tuh buatan keraton, keturunan keraton kayak gitu, dan aku bener-bener kayak excited banget karena aku orang Jogja, so aku bener-bener kayak bangga banget. Dan krim ini juga sempat digadang-gadang jadi kayak skincare yang premium, kelas premium gitu, karena ini untuk kategori krim malam. Menurutku sih ini sedikit pricey, cuman memang hasilnya bagus juga. Jadi ya ada harga, buat aku sih ada kualitas kayak gitu. Tapi mungkin beberapa di antara kalian kalau ngeliat harganya, ini juga bukan yang bener-bener kayak super high price juga. Ini masih di bawah 100.000 dan hasilnya juga bagus kayak gitu. Terus sekarang kita langsung ke yang pertama. Poin yang pertama, aku bakal cerita soal background kulit aku dulu. Jadi kulit aku ini cenderung ke kering. Jadi aku ini jenisnya normal to dry, tapi keringnya tuh udah kering banget. Terkadang tuh bener-bener kayak kering banget sampai tiba-tiba ngelupas. Dan karena kulit aku kering, jadi permasalahannya itu bukan jerawat tapi adalah kusam dan buras. Jadi mungkin diantara kalian ada yang masih asing sama kata buras. Aku nggak tahu ini buras itu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Cuman kalau di sini orang bilangnya itu buras, dan buras itu definisinya tuh kayak dia itu munculnya di sini. Kalau di aku ya, biasanya tuh di sini tulang pipi ini, di kanan atau kiri, tapi pasti di tulang pipi. Dan dia tuh kayak bulat gitu. Terus dia kayak warnanya tuh putih, bener-bener putih. Jadi kayak lebih putihnya tuh kayak lebih putih, lebih terang dari skin tone aku. Jadi kalau orang sekilas melihat tuh kayak beda banget, ini orang kok kayak kulitnya gimana, kayak belang-belang itu kayak gitu. Terus ada juga orang yang pertama kali melihat itu ngiranya tuh jamur, tapi sebenarnya itu bukan jamur, jadi itu buras namanya. Dan dulu kan aku belum tahu skincare, akhirnya ketika aku udah kena buras, aku langsung dulu tuh prosesnya aku pakai mentimun. Jadi mentimun aku iris 2 sampai 3 irisan, terus aku gosok-gosok di burasnya, dan aku lakuin treatment setiap sore sebelum mandi sampai buras itu benar-benar hilang kayak gitu. Jadi itu masalah kulit aku yang super duper kering. Dan setelah itu permasalahan berikutnya, kulit aku mengelupas tadi kayak yang aku bilang. Jadi kalau misalnya musimnya tuh kayak siang cuacanya panas banget, terus tiba-tiba malam hujan, pokoknya kayak ekstrim musim di Indonesia kayak gitu, biasanya tiba-tiba pas aku bangun langsung kayak ngelupas. Dan itu ngelupasnya itu aku biasanya di bagian hidung sini, terus sama di bagian sini itu ngelupas, sampai sini juga ngelupas. Itu masalahnya. Jadi aku mohon maaf buat kalian yang mungkin kulit kalian tuh cenderung ke berminyak dan mungkin ada masalah dengan jerawat. Video ini belum memberikan inspirasi buat kalian ya, karena ya pribadi aku sendiri juga bukan tipe kulit yang kayak gitu. Jadi kulit aku yang cenderung kering, dan makanya aku sama sekali nggak pernah ribet kalau soal jerawat. Aku pernah kena jerawat, cuman jerawatnya itu paling muncul mungkin ya setahun itu paling cuma 1 atau 2 kali, atau kadang mungkin nggak pernah ya. Karena kalian pasti tahu kalau kulit yang berjerawat itu biasanya cenderung ke jenisnya oily ya kayak gitu. Jadi makanya aku mohon maaf banget. Terus itu background kulit aku. Terus apa lagi ya, sering ngelupas. Oh ya, dan kulit aku itu karena saking keringnya di bagian sini
kantung mataku ini, aku memang punya kantung mata karena keturunan, dan ditambah aku suka begadang, dan di bagian sini itu udah keriput. Jadi kayak karena saking keringnya, makanya di sini tuh elastisitasnya udah kayak berkurang gitu, dan di bagian sininya juga gitu. Jadi makanya menurut aku sih, untuk yang usia kalian 20 tahun ke atas kayak aku dan kulitnya sama kayak aku, udah mulai sejak sekarang pakai eye cream biar untuk mencegah keriput kayak gitu sih, karena kulit aku udah kering gitu. Oke, poin yang kedua, kita udah masuk ke produk Hayana ya. Jadi aku mau kasih tahu soal harganya. Jadi harganya ini aku simpen notanya karena memang aku mau share pengalaman aku ke kalian. Nah, ini notanya. Jadi ini harga aslinya itu 102.000. Cuman aku belinya ini di toko Mutiara Jogja, dan Mutiara itu toko kosmetik di Jogja yang setiap hari itu kalau kita beli nggak perlu nunggu momen, ada momen apa atau ada event apa kayak gitu, mereka pasti kasih diskon, dan diskonnya itu 15%. Jadinya di sini aku cukup bayar 86.700 aja gitu. Nanti aku bakal kasih linknya juga, karena si toko Mutiara ini juga dia ngebuka toko online. Jadi di video aku sebelumnya aku selalu kasih link kalau misalnya aku beli di mereka, dan aku kasih linknya itu toko mereka yang di Shopee. Jadi kalian enak nanti kalau misalnya kalian belanja kan pasti bisa gratis ongkir. Karena juga aku tadi udah kasih tau belum ya, pokoknya krim Hayana ini itu masih distributornya itu distribusinya itu masih di Jogja dan sekitarnya aja. Jadi kayak Klaten, terus kayak Wonosari Jogja ya, Muntilan, nah kayak gitu, Temanggung, Purworejo, seputar itu aja. Jadi mungkin buat kalian yang di Jakarta atau Bandung masih kesusahan ya buat cari Hayana, jadi makanya nanti aku kasih link so kalian cek ya description boxnya. Oke, jadi yang kedua aku bakal mulai bahas langsung dari krimnya sendiri ya, krim Hayana itu. Jadi ini dari packagingnya dulu. Packaging waktu pertama kali beli di counternya itu nanti kita dapat ini. Jadi kalau aku dapat kayak gini. Ini plastik, tapi dia lebih tebal dari plastik pada umumnya, dan ada tulisannya Hayana. Terus di dalamnya itu ada krimnya sama dapat ini. Jadi ini dapat brosurnya kayak gini, kayak gini. Terus di ini ya, di belakangnya, halaman paling belakang itu ada tempat-tempat dimana kita bisa dapetin krim Hayana ini gitu. Jadi makanya kenapa tadi aku bilang kalau untuk kalian yang di Jakarta atau Bandung atau mungkin luar Jawa masih agak susah, karena ternyata di sini distribusinya itu baru sampai di Purworejo dan Temanggung ya, sama Magelang. Sisanya Yogyakarta aja, di bener-bener di area DIY aja gitu. Terus aku dapat krimnya itu packaging luarnya, kardusnya tuh kayak gini ya, kayak gini. Jadi ini ada tulisannya Hayana gitu. Terus nah di atas ini kalau kalian baca, nah kayak gini, ini tuh ada hydro gitu ya, hydro protection cream. Nah itu tuh jenis krim yang cocok di kulit aku. Jadi ini anjuran dari Mbak SPG-nya. Jadi waktu kesana itu aku konsultasi sama mbaknya, dan aku cocoknya untuk krim yang mana, karena mereka menyediakan 4 krim, dan 1 krim untuk khusus yang berjerawat, dan 3 krimnya itu untuk yang normal. Jadi untuk yang kulit normal cuman butuh perawatan lebih lanjut gitu. Kalau aku kan karena kering, jadi aku dikasih ini, jadi yang hydro, biar dia tuh memberikan menghydrating kulit aku dan mencegah kusam tadi, makanya aku dikasih ini gitu. Terus kalau untuk yang 2 lainnya itu aku masih kurang tahu. Jadi mbaknya pernah kasih tahu kalau salah satu dari itu nanti kalau aku udah cocok pakai yang hydro, aku katanya bisa pakai ke yang brightening atau rejuvenation. Nah itu waktu itu sih aku agak lupa ya, pokoknya kalau yang brightening sih untuk lebih mencerahkan, kalau yang rejuvenation itu katanya untuk mengencangkan terus mencegah penuaan ya. Jadi kayak mungkin semacam kayak anti aging gitu, kayak gitu sih itu. Jadi nanti kalau buat kalian yang penasaran langsung aja konsultasi di sananya.
Oke, jadi untuk step berikutnya aku bakal sedikit cerita tentang si sejarahnya dari krim Hayana ini. Jadi Hayana ini dibuat di Jogja. Jadi ini benar-benar brand lokal Indonesia. Jadi ini ada tulisannya produksi PT Dion Forma Abadi, Jalan Yogya Solo KM 18 Prambanan Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Dan si pembuatnya ini adalah putri dari Sultan Hamengkubuwono X, dan dia bahan utamanya itu pakai kepompong emas. Makanya itu kenapa yang bikin aku penasaran. Jadi di sini ditulis kepompong emas yang menjadi rahasia Putri Keraton. Jadi mungkin kenapa judul di depannya itu Royal Beauty Secret gitu ya, kayak gini. Ini Royal Beauty Secret. Nah gitu. Terus kalau untuk ini udah halal belum? Ini udah halal, jadi ini udah ada labelnya juga. Ini kayak gini. Ini labelnya, jadi ini aman ya. Ini udah benar-benar halal, dan ini juga udah ada BPOM-nya. Tapi ini kecil banget. Aku nggak tahu sih kalian lihat enggak ya. Ini BPOM-nya. Nah, ini udah ada BPOM-nya, jadi ini aman. Gitu. Itu latar belakangnya dari krim ini. Makanya kenapa aku penasaran, karena dia dari katanya bahan utamanya dari kepompong emas. Jadi aku penasaran aja, itu bahannya ini banget ya, alami ya, jadi menurut aku juga aman. Terus untuk poin berikutnya, aku sambil lihat contekan aku biar nggak ada yang kelewatan ya. Jadi untuk poin berikutnya itu aku mulai bahas langsung ke krimnya kayak gini. Krimnya kayak gini, packagingnya lucu banget. Nah, jadi di sini tuh ada depannya, ini bagian depan kayak gini, Hayana biasa, Hayana 30 gram kayak gini. Di sini ada lambangnya mereka gitu ya, pakai gambarnya gitu. Terus di belakangnya itu baru ada jenis krim yang sesuai sama kulit kita. Jadi yang tadi aku bilang 4 krim tadi, dan aku dapat yang hydro tadi. Nah itu kayak gini belakangnya gitu. Nah terus ini tuh bahannya itu dia kayak kaca tebel gitu. Terus ya ini warnanya kuning. Ini bukan warna krimnya ya, ini memang warna packagingnya. Kalau krimnya juga kuning, tapi nggak kuning yang kayak gini, nggak yang sepekat kayak gini. Terus tutupnya ini plastik biasa, plastik tebal, dan warnanya gold gini ya. Jadi aku suka banget. Ini bener-bener kayak packaging itu bener-bener kayak packaging princess yang ya mungkin karena mereka konsepnya keraton ya, keraton istana gitu, jadi identik dengan yang kayak gini. Bener-bener kayak lucu aja, pokoknya aku senang sama packagingnya. Terus packagingnya itu bener-bener nggak yang murah gitu, dan baru pas dibuka warna krimnya itu kayak gini. Jadi kayak kuning gitu, kuning muda gitu ya, kuning muda. Nanti aku bakal kasih lihat ke kalian juga krimnya. Terus itu warna krimnya kayak gitu. Dan untuk teksturnya, sekarang untuk teksturnya aku bakal ambil sedikit. Untuk teksturnya aku bakal ini ke kalian. Jadi kalau pakai ini, itu aku kalau pakai bener-bener sedikit banget. Kenapa sedikit banget? Karena dia tuh dipakai sedikit, tapi dia udah bisa kayak diolesin ke seluruh ini permukaan. Tadi aku bener-bener sedikit banget. Jadi kayak krimnya tuh bener-bener sedikit, tapi bisa buat banyak. Dan kalau misalnya makanya kebanyakan, itu jadinya malah kalau di aku itu kayak banyak krim yang justru nggak terserap ke kulit. Jadi kan justru buang-buang ya, dan sayang gitu. Makanya sedikit banget, tapi dia langsung ngeresap. Ini udah aku blend dah, ini udah ngeresap, ini udah nggak lengket sama sekali di muka aku, nggak lengket. Jadi menurutku kalau misalnya kalian pakai dan ada yang lengket, itu mungkin karena kalian makainya terlalu berlebihan. Jadi krim yang tersisa yang nggak terserap itu bakal jadi bikin lengket gitu. Jadi kalau di aku sih nggak lengket karena dia langsung nyerap. Dan untuk teksturnya itu dia kental, tapi nggak kental banget. Jadi agak sedikit encer gitu. Jadi kayak kalau dibandingkan krim malam yang dulu aku punya dari Klinik Kecantikan, itu yang dulu lebih kental dibanding yang sekarang. Jadi yang ini lebih encer gitu, nggak terlalu kental gitu. Makanya lebih kayak banyak airnya gitu ya, hydro sih ya mungkin. Terus jadinya makanya ini kenapa udah langsung nyerap gitu. Dan itu untuk dari teksturnya. Dan sekarang langsung ke poin berikutnya.
Nah, aku lihat lagi aturan pakai. Untuk aturan pakainya itu kalau di sini di kotaknya ini ditulisin tertulis kalau kalian bisa pakainya itu pagi atau malam. Jadi kalian bisa pakai pagi dan malam. Sorry, maksudku pagi dan malam ya. Jadi bisa dipakai 2 kali sehari. Kalau aku sih pagi pernah pakai, tapi aku hanya pakai sekitar 3 kali pakai. Jadi kalau aku bener-bener kayak mau keluar lama dan aku butuh itu untuk sebagai apa ya, eh, melembabkan muka aku biar nggak kering, aku pakai. Tapi aku paling sering yang nggak pernah aku absen itu krim pakainya di malam hari. Jadi setiap sebelum tidur aku pasti pakai ini. Jadi menurutku dia lebih ke krim malam banget buat aku gitu, walaupun bisa juga dipakai paginya gitu. Itu untuk aturan pakai. Dan efek setelah pemakaian itu hari pertama aku pakai, so far hari pertama masih biasa. Jadi aku nggak ada breakout, aku nggak ada gatal-gatal, aku nggak ada something wrong gitu di muka aku, nggak ada. Pokoknya so far berjalan mulus, lancar, bagus kayak gitu. Dan itu hari pertama. Dan kemudian terus sekitar 3-7 hari pemakaian, 3-7 hari pemakaian itu aku udah mulai ngerasa kayak di bagian sini aku setelah aku pakai. Jadi setelah aku udah pakai sekitar 1 jam kemudian, 30 menit sampai 1 jam kemudian, itu aku udah mulai kayak ada yang gatel gitu ya. Bukan gatel sih, kayak ada yang sakit-sakit gitu, kayak kalian kegigit semut, tapi semut yang kecil gitu, tapi lebih dari satu gitu. Tapi nggak parah banget ya, itu kayak gitu. Itu 3-7 hari. Dan katanya mbaknya SPG juga memang ketika 3 hari kemudian itu krim itu bakal bereaksi, karena krim ini itu mengandung protein dan mengandung kolagen. Jadi yang kolagen itu yang mengencangkan kulit kita. Makanya kenapa nanti pas setelah 3 hari pemakaian kita mulai merasakan kayak ada yang celkit-celkit gitu. Dan itu katanya sih efek dari kulit kita. Jadi kulit kita ada yang suatu produk masuk di kulit kita, yaitu protein tadi. Dan makanya itulah rasanya yang kita rasain tuh kayak gitu deh. Terus aku sih waktu itu nggak takut ya, karena emang nggak parah banget. Jadi kayak aku nggak sampai kayak gatel banget semuka gitu, kayak alergi itu enggak. Jadi masih normal lah. Rasanya itu masih kayak kena digigit semut tadi. Dan itu tuh enggak berlangsung lama. Jadi kayak cuma sekitar, mungkin rasanya cuma kayak 2 menit gitu terus hilang. Terus nanti muncul lagi di bagian sini, aku sih lebih ke sini ya, terus nanti hilang kayak gitu aja. Oke. Terus setelah itu untuk pemakaian yang lebih dari 7 hari itu kayak gimana. Jadi setelah lebih dari 7 hari aku ngerasa kulit aku udah yang kayak celkit-celkit kegigit semut tadi tuh udah nggak berasa lagi. Dan kulit aku justru makin kelihatan. Kulitnya udah bener-bener kenyal banget, super kenyal. Terus bener-bener kulitnya kelihatan kulit sehat yang termoisturizing sempurna. Terus pokoknya yang dia itu udah nggak keringnya udah udah hilang. Terus buras juga udah nggak ada. Terus kulit kusam juga udah nggak. Jadi dia benar-benar selain memberikan hydrating, dia juga mencerahkan di kulit aku. Jadi kulit aku cerah, tapi cerahnya itu cerah yang alami ya, bukan cerah yang jadi kayak aneh gitu. Enggak sih, cerahnya tuh benar-benar cerah alami. Terus ya sampai sekarang tuh aku ngerasanya benar-benar kayak Hayana itu benar-benar kayak penolong aku banget. Pokoknya aku jadi kayak jatuh cinta sama ini. Dan kalau untuk kedepannya aku mau beli lagi atau enggak, atau mungkin aku ganti ke produk lain, yes of course aku bakal beli dia lagi. Dan karena aku tuh tipe orang yang takut, jadi aku tuh kayak, mungkin karena aku tuh nggak pernah berjerawat ya, maaf ya, bukannya sombong, cuman mungkin karena aku tuh minim banget pengalaman aku. Menurutku sih orang yang kulitnya kayak aku yang nggak pernah banyak problemnya cuma hanya kusam, terus yaudah didiemin selesai gitu. Terus jerawat didiemin juga hilang sendiri. Maksudnya menurutku justru orang yang kulitnya kayak aku itu tuh justru kayak kurang pengalaman soal
merawat soal lebih baiknya itu gimana tuh kurang banget. Jadi aku tuh justru dapat dari teman aku yang dia tuh bener-bener kulitnya tuh super duper berminyak, bahkan dia tuh sering banget problem soal jerawat, beruntusan, itu problem banget. Dan aku justru dapat tips dari dia. Kenapa aku tuh minta maaf sama kalian, buat kalian yang kulitnya berjerawat, karena aku nggak bisa kasih tips, karena menurutku justru orang yang kulitnya keadaannya seperti aku itu justru kayak kita tuh makin apa ya, istilahnya pengalamannya tuh kurang. Sebelumnya dulu aku perawatan di salah satu klinik kecantikan di Jogja, dan itu aku perawatannya itu mungkin udah 5 tahun lebih, karena dari SMA dan sekarang aku udah lulus kuliah. Jadi ya udah 5 tahun lebih aku bergantung sama krim malamnya mereka. Dan ketika aku stop, krim malamnya dia itu memberikan ketergantungan ke aku, jadi nanti aku bakal langsung breakout. Tapi breakoutnya bukan jerawat, karena kulit aku basicnya nggak jerawat. Jadi breakoutnya di aku itu kulit aku jadi kusam, kulit aku balik ke kusam. Dan ketika nanti aku pakai lagi krimnya, aku bakal pengelupasan banget kayak gitu. Terus itu berlangsung kayak gitu terus. Tapi aku tetap bertahan. Kenapa? Karena ya itu tadi, aku tuh orangnya khawatir dan aku penakut buat buat mencoba sesuatu produk yang baru untuk memberikan perubahan. Tuh takut tapi pengen berubah. Jadi ya oke, terus akhirnya aku memutuskan berhenti. Waktu itu aku berhenti. Dan aku ketika berhenti itu aku udah mulai lulus dari kuliah, aku berhenti. Dan pola tidurku juga udah mulai teratur, makanya aku berhenti dan aku ngatur pola tidur. Dan aku pelan-pelan ngelepas krimnya itu. Di kulit aku breakout enggak, untuk awal pemakaian. Kalau pas awal pemakaian enggak ya, jadi aku sama sekali enggak breakout. Terus sampai sekarang juga nggak ada sama sekali efeknya. Jadi kayak mungkin kayak beruntusan atau apa gitu nggak ada sih. Pokoknya semua kulit aku masih sama, dan ini tuh kayak memberikan perubahan yang lebih bagus justru. Jadi nggak masalah di aku, sama sekali nggak breakout pokoknya aku. Cuman aku waktu itu pernah baca di blog, dan katanya ada beberapa orang yang sempat breakout juga. Breakoutnya itu macam-macam. Jadi ada yang mereka waktu 3-7 hari pemakaian di awal tadi yang aku ngerasa cekit-cekit, mereka tuh ngerasanya kayak bener-bener gatel, terus akhirnya mereka stop. Terus ada juga yang mereka justru jadi beruntusan, tuh ada juga kayak gitu. Jadi ya menurutku sih beda-beda ya. Jadi kalau untuk skincare itu, makanya kenapa setiap orang harus try and error. Itu kenapa sampai kalian menemukan, ya itu karena itulah skincare. Jadi kita harus mencoba sampai kita benar-benar cocok dan kita nemuin, dan akhirnya kita bertahan di situ kayak gitu. Itulah makanya kenapa aku tadi bilang ke kalian kalau aku tuh takut coba-coba skincare, ya karena ya kayak gitu. Skincare kita nggak ada pemandunya. Kalau misalnya datang ke klinik kecantikan kan ada dokternya dan kita dipandu. Terus ketika nanti kita dikasih obat ini, terus ternyata kamu nggak sembuh atau mungkin kamu nggak sesuai sama yang kamu inginkan, kamu bisa balik ke dokternya, kamu klaim ke dokternya, dan dokter akan bertanggung jawab. Tapi kalau skincare kan enggak. Jadi ketika kita coba dan kita kenapa-napa, ya udah, kita mau klaim nggak ada, kita mau klaim ke siapa ya. Yang ada kita harus stop dan kita harus cari lagi gimana caranya menyembuhkan kayak gitu. Makanya kenapa aku takut, tapi ternyata si Hayana ini nggak mengkhianati aku, jadi cocok di aku. Dan kalau ditanya aku bakalan beli lagi nggak, so pasti yes. Aku of course banget aku bakal beli ini lagi. Dan pokoknya ini bakal jadi krim malam aku pengganti. Dan aku sekarang udah melupakan krim malam aku yang dulu, udah bye, dan aku udah balik ke skincare ini. Dan kalau misalnya di kedepannya ada krim malam yang lebih bagus dari ini, aku bakal coba enggak. Aku masih belum tahu ya. Kenapa? Kalau menurut aku itu krim malam itu nggak harus, produk skincare di aku itu nggak harus yang mahal. Jadi yang penting aku cocok, terus hasilnya juga ada, itu aku udah suka. Aku udah stop dan aku nggak akan coba-coba yang lain. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri. Terus terus aku mau kasih tahu ke kalian juga kalau ini Hayana ini aku murni beli sendiri. Dan notanya tadi juga itu bukti kalau aku beli sendiri pakai uang aku. Jadi aku benar-benar dari awal aku memutuskan untuk berhenti dan aku harus mengganti krim malam aku. Terus aku menemukan ini, terus aku share pengalaman aku ke kalian. Jadi ini nggak ada yang sponsor ke aku, Hayana juga nggak sponsor. Aku memang orang Jogja tapi aku nggak dibayar untuk itu. Jadi ini benar-benar murni pengalaman aku. Oke, jadi kayaknya segitu aja review video aku soal krim Hayana ini. Jadi ini videonya udah
kayaknya udah panjang banget. Nanti aku bakal cut dan aku bakal kasih poin-poin yang penting buat kalian, tapi kan tetap bisa nggak kepanjangan gitu, nggak jenuh nontonnya. Terus ini juga kalian kalau lihat ini sekarang udah sore, udah maghrib, jadi kayak cahayanya udah berkurang banget. Aku udah nyalain lampu kamar aku tapi udah berkurang, jadi segitu aja mungkin bakal aku tutup videonya. Terus sekali lagi, kalau misalnya kalian yang punya kulitnya sama kayak aku, mungkin kalian bisa coba, tapi kalian juga harus mempertimbangkan aspek yang lain. Kalian bisa googling lah pokoknya, karena aku untuk memutuskan beli skincare ini juga googling itu aku sekitar 2 mingguan lebih tuh ada. Jadi aku bener-bener kayak belajar dulu baru kalian memutuskan, sebelum nanti terjadi ada ketidakcocokannya. Pokoknya ada sesuatu, jangan sampai kayak gitu. Terus ya sekali lagi, apa yang cocok di aku itu belum tentu cocok di kalian, tapi aku berharapnya kalau misalnya kalian pengennya tuh kayak mendapatkan kulit yang bagus, ya aku pengennya kalian juga cocok sama kayak aku. Jadi aku doakan kalian juga sukses. Terus semoga video aku ini ngebantu kalian, dan aku minta maaf banget buat kalian yang mungkin belum mendapatkan informasi dari video aku ini, karena ya pengalaman aku baru segini aja. Dan semoga kalian bisa kebantu dan kalian senang nonton video aku, dan kita ketemu di video aku selanjutnya, and see you on my next video. Thank you so much.